Pekerja ilegal hamil di luar nikah di Jepang. Jadi Wak, ceritanya ini adalah seorang cewek yang mana dia statusnya ilegal bekerja di Jepang, berkenalan sama seorang cowok yang mana cowok ini juga statusnya ilegal bekerja di Jepang. Ya bayangin aja mereka ini ketemu di suatu tempat yang mana awalnya mereka ini hanya berteman aja. Tapi yang namanya laki-laki dan perempuan dewasa ketika sering bertemu, curhat, dan segala macamnya bersama, jadi mereka punya perasaan yang sama. Karena mereka jauh dari orang tua dan memang di Jepang ini kalian sendiri tahu gimana kondisinya, jadi mereka ini memutuskan untuk melakukan hubungan badan yang dilakukan di tempat mereka masing-masing. Kadang di rumah, kadang di apartemennya si cowok, kadang di apartemennya si cewek gitu. Apalagi mereka statusnya ilegal, jadi kegiatan-kegiatan kayak gini udah sering mereka lakuin. Mereka bukan satu-satunya orang atau manusia yang ada di Jepang ini melakukan seperti itu, Wak. Singkat ceritanya, cewek ini hamil. Dan si cowok ini sebenarnya pengen tanggung jawab. Cuma karena banyak pertimbangan, salah satunya itu adalah orang tua si cowok ini nggak setuju dengan si cewek ini. Nggak tahu karena mungkin beda suku atau beda keinginan orang tua, mungkin ada wanita yang diinginkan orang tua untuk berjodoh sama si laki-laki ini, makanya mereka berdua ini agak sulit mendapatkan dua restu, apalagi dengan statusnya hamil di luar nikah. Tapi walaupun ada masalah kayak gini, Wak, awalnya mereka ini solid gitu. Jadi karena si perempuan ini hamil, si cowok ini berinisiatif untuk membawa dia pulang ke Indonesia dan menjumpai orang tuanya. Dan rencana mereka itu pengen dinikahkan. Mereka pulang ke kampung si laki-laki, dan hal yang mereka inginkan ini terjadi memang, Wak. Cuma tahulah kan, nikah karena memang ada hal yang harus ditutupin, makanya orang tuanya mau nggak mau terpaksa setuju. Tapi dalam pernikahan itu, Wak, benar-benar orang tua si laki-laki ini nggak beri perhatian, kasih sayang terhadap istri dari anaknya ini. Si anak juga orangnya kurang tegas atau lebih dominan mendengarkan orang tuanya sendiri, terutama ibunya atau mamanya. Alhasil, istrinya ini sering merasakan ketidakadilan, Wak. Jadi lama-kelamaan hubungan mereka pun makin renggang, sering berantem, dan memutuskan untuk pisah. Dan sempat di satu momen itu, entah nggak tahu kenapa, kemakan dari omongan orang tua si cowok, sempat bilang ke perempuan itu kalau itu bukan anaknya. Jadi bisa kalian bayangkan lah, Wak, gimana perasaan seorang perempuan ketika suaminya sendiri nggak mengakui bayi yang dilahirkannya itu adalah bukan anaknya. Dan karena hal itu mereka pisah, entah cerai gimana aku juga kurang paham, tapi intinya mereka pisah. Si perempuan ini pulang ke kampungnya dan bertemu sama keluarganya. Setelah itu karena mungkin di kampungnya ini memang kehidupan agak sulit apalagi tentang pekerjaan, jadi dia memutuskan untuk balik lagi ke Jepang, bekerja dengan status ilegal. Aku pun, Wak, sebenarnya kurang tahu gimana caranya dia bisa balik lagi dengan status ilegal. Tapi intinya begitu ceritanya. Setelah dia sampai di Jepang ini, dia bekerja. Dengan hasil kerja kerasnya itu, dia bisa ngirim sama orang tuanya untuk biaya anaknya ini. Dan lumayan lama dia di Jepang ini. Sampai bayangkanlah anaknya ini hampir masuk SMA. Alias, kalau nggak salah aku kemarin dia bilang itu kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP dibawa ke Jepang. Karena baru itu momen yang tepat menurut si perempuan ini. Nah, sampai di Jepang ini, jadi dia itu susah payah nyekolahkan anaknya. Dan dia dari awal memang udah berencana untuk nikah, tapi bukan nikah sama orang Indonesia lagi, melainkan nikah sama orang Jepang. Tujuannya supaya dia bisa dapatkan visa dan anaknya ini bisa dibawa ke Jepang. Karena mungkin menurut dia di Jepang ini udah lebih baik dan dia udah terbiasa dengan cara bekerja di Jepang. Makanya dia punya pemikiran kayak gitu. Jadi setelah sekian lama dia berusaha bekerja untuk kehidupan anaknya ini, dan akhirnya dia menemukan jodoh di Jepang ini, yang mana jodoh yang dia inginkan itu terkabulkan. Dia nikah sama orang Jepang, dan orang Jepang ini, walaupun orang Jepang ini duda, tapi menurutku sih, Wak, aku ketemu sama orangnya baik, keren bayangin aja. Dia mau nikah sama perempuan dari Indonesia, yang notabene orang asing, yang statusnya aja ilegal, dan dia mau bertanggung jawab. Dan nikahnya mereka ini, Wak, bukan sembarangan nikah aja, Wak. Kayak beberapa pasangan di Jepang ini hanya untuk mendapatkan visa, tapi dia enggak. Benar-benar nikah satu rumah, dan dia juga membantu istrinya ini untuk dapatkan visa sampai visa si anaknya ini jadi, dan akhirnya anaknya ini juga sampai di Jepang dan sekolah di Jepang. Sekarang anaknya perempuan itu, kita bilanglah kakak itu ya gitu. Jadi anaknya kakak itu sekarang, kalau nggak salah dia sekarang udah kelas 2 SMA. Jadi Wak geng, inti dari cerita ini adalah
perjuangan seorang ibu itu gak akan pernah sia-sia, apalagi itu untuk anak kandungnya sendiri. Terlepas dari perbuatannya di masa lalu, semua orang punya hitamnya masing-masing. Bedanya, ada yang ketahuan, ada yang enggak. Oke, geng. Gua Ari, cabut dulu, Wak. Ciao.